Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan Series dengan tema Beningkan dari Hati. Dan kita sekarang akan ngebahas tentang amalan kedua di antara amal-amal soleh yang bisa berpengaruh terhadap kebeningan hati dan kebersihan jiwa kita. Apa aja sih amalan tersebut? Nah, setelah kemarin kita membahas tentang sholat, maka yang kedua itu kata ulama adalah as-saum, as-siyam atau puasa. Di dalam Al-Quran kita sering banget mendengar para khatib, para ustadz membacakan ayat tentang perintah berpuasa, yaitu Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah memanggil kita, Allah menyapa kita setelah setahun kita jauh dari Allah, setelah setahun kita lalai, setelah setahun kita lupa, setelah setahun kita sibuk sendiri. Allah nyapa nih kita. Kata Allah, hai orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang hatinya beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian meraih derajat takwa. Nah, ternyata puasa itu memiliki makna imsak, menahan diri. Dan imsak inilah yang sangat erat hubungannya dengan kebeningan hati. Jadi kalau kita mau tanya, apa hubungannya puasa dengan tathhirun nafs, pembersihan jiwa dan membeningkan hati? Ternyata ada di dalam substansi puasa itu sendiri yang bermakna imsak, menahan diri. Para ulama mengatakan kalau kita bisa berpuasa dengan makna yang sebenar-benarnya, dengan makna imsak, maka puasa itu bisa menjadi latihan buat kita untuk membersihkan jiwa kita. Imsak apa aja? Menahan diri dari apa aja yang kita perlu lakukan selama bulan Ramadan. Salah satunya kata para ulama adalah ghaddul basar wa kaffuhu 'anil ittisa' fin nazar. Menahan dan menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan sesungguhnya pandangan mata itu bisa menjadi busur dan anak panah syaitan yang akan masuk ke dalam hati. Kemudian hati itu akan menginstruksikan kepada pikiran kita untuk berimajinasi dengan imajinasi yang negatif. Lalu kemudian imajinasi itu akan membawa kita kepada perilaku yang negatif. Ini artinya menahan pandangan atau menundukkan pandangan menjadi salah satu cara kita untuk menjaga kebeningan hati. Menjadi salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan jiwa kita. Dan di dalam Ramadan, menjaga pandangan atau menundukkan pandangan itu menjadi salah satu syarat sempurnanya ibadah puasa kita. Ghaddul basar. Yang kedua, para ulama mengatakan hifdzul lisan. Hifdzul lisan itu artinya menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan komen. Kadang-kadang lisan dalam konteks sosial media itu bukan lagi mulut kita, tetapi jari kita. Karena hari ini jari kita sudah bisa menjadi lisan. Kita ngetik apa, kita komen apa, kita bikin caption apa, kita broadcast apa, kita upload apa di sosial media. Itu semuanya menjadi lisan kita dalam keseharian kita. Sehingga orang yang bisa menjaga hifdzul lisan, menjaga lisannya, dia tidak mengatakan kecuali yang benar, yang baik, dia tidak mengetik kecuali yang positif atau lebih kepada menghargai orang lain, mengedukasi, mengkampen hal-hal yang positif, maka dia menjadi orang yang terjaga hatinya. Biasanya hati itu rusak setelah dinodai oleh lisan, dicoret atau digores oleh lisan. Apalagi kadang-kadang yang rusak itu bukan hati orang yang mengucapkan, tetapi orang yang mendengar ucapan tersebut. Ketika kita komen yang negatif, maka sebetulnya kita sedang menggores hati orang yang memiliki akun tersebut yang kita sedang komen. Makanya menjaga hati antara kita dengan pasangan, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan lingkungan kita, sosial kita, salah satunya adalah dengan hifdzul lisan. Nabi SAW bersabda tentang bab puasa. Kata Nabi, innamas shaum junnah. Puasa itu menjadi pelindung, perisai. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal
Kalau kalian sedang berpuasa, janganlah kalian mencela, janganlah kalian berdebat. Kenapa? Karena mencela dan berdebat itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Dengan kita menjaga imsak, puasa, menahan diri, menahan lisan dan pandangan mata, insya Allah kita bukan hanya mendapatkan pahala puasa yang sempurna, tetapi juga kita sebetulnya sedang belajar membersihkan hati dan jiwa kita. Ada banyak lagi nanti contoh-contoh menahan diri atau imsak yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan, yang semua itu menjadi latihan kita dalam membersihkan jiwa dan hati kita. Insya Allah akan kita bahas dalam part-part berikutnya. Ikuti terus program Ramadan Series bersama saya Nana Taki dengan tema Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum.